Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Bapak Yantos SIP MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila Ilmu Komunikasi kelas B, dan yang saya hormati dan serta yang saya banggakan teman-teman seperjuangan, terkhususnya teman-teman ilmu komunikasi. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dilimpahkannya rahmat dan karunia serta hidayahnya sehingga kita saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita harus menyembah dan memperhadapkan pribadi serta wajah kita dalam pengabdian kepadanya. Dari bangun hingga tertidur kembali, semua atas rahmatnya. Begitu pula kesempatan dan kesehatan yang kita rasakan pada hari ini, semua atas kuasanya. Untuk itu, marilah kita selalu untuk mengingatnya, agar kita juga selalu mendapatkan kekuatan untuk beraktivitas dan bersilaturahim di kehidupan kita sehari-hari. Jika Nabi dan Rasul yang dari pertama hingga ke-24 hanya terutus ke bumi untuk mengajarkan kebenaran untuk kaumnya, maka berbeda pula dengan Rasulullah SAW, yakni Nabi terakhir yang terkirim ke bumi untuk seluruh kaum. Untuk itu marilah kita kirimkan salam dan salawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga saja pada hari pembalasan beliau mengakui kita sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai Pancasila, yakni tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam situasi melawan COVID-19. Teman-teman pasti sudah tahu apa itu Pancasila. Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia dan juga merupakan pedoman dasar negara yang patut dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Bukan tanpa alasan Pancasila menjadi satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Saya tahu bahwa teman-teman mungkin sudah bosan dengan kata-kata soal pandemi, virus corona atau biasa yang disebut COVID-19. Sama, saya juga. Namun saya tidak akan bosan untuk terus menyemangati teman-teman sekalian. Munculnya pandemi COVID-19 menjadi sebuah permasalahan global. Virus ini membuat seluruh negara terdampak melakukan social distancing, bahkan melakukan lockdown demi memutus penyebaran virus. Pandemi ini masih berlangsung dan belum memberikan sinyal kapan segera berakhir. COVID-19 bukan hanya menjadi tantangan di Indonesia, melainkan juga seluruh dunia. Pemerintah Indonesia telah mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan dari luar rumah untuk menekan jumlah korban yang terjangkit COVID-19 supaya tidak bertambah. Seringkali kita mendengar komentar atau pertanyaan mengenai sumbangsih pemuda untuk bangsa dan negara. Tak jarang komentar tersebut cenderung merendahkan, namun tidak perlu kecil hati. Peran terhadap bangsa dan negara daya rasa tidak melulu berupa tindakan kecil dan sederhana, tetapi sangat berarti. Contohnya, seperti kita bisa memulainya dengan lingkungan di sekitar rumah kita masing-masing. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang memadai dalam menjalankan kebijakan fiskal, kebijakan keuangan negara, dan kebijakan stabilitas sistem keuangan untuk mengatasi pandemi COVID-19 beserta dampaknya. Untuk itu, diperlukan kebersamaan dan persatuan dari seluruh anak bangsa dalam membangun Indonesia, agar bersama-sama untuk melawan COVID-19 melalui protokol kesehatan dan kebersihan. Kebersamaan dan persatuan yang bersumber dari cinta pada tanah air dan cinta pada bangsa dengan mewarisi semangat dan jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Mari kita bersatu untuk membangun kekuatan bangsa dan negara, agar kita dapat menentukan nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Kita kuat karena bersatu, bersatu karena kuat. Adapun data-data corona hingga saat ini, kasus positif dunia sudah mencapai 59,2 juta kasus, sedangkan Indonesia saat ini sudah mencapai 502.000 kasus. Pancasila hadir sebagai ruh kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwasanya bangsa Indonesia tetap harus bekerja sama serta bersatu.
Pandemi COVID-19 merupakan kewajiban bersama seluruh bangsa Indonesia agar kita mampu mengembalikan kondisi negara untuk menjalankan kehidupan bernegara kembali setelah berjuang melawan pandemi. Kunci dalam menghadapi sebuah masalah hakikatnya adalah bersatu tanpa memandang perbedaan antar golongan. Menyalahkan pemerintah tentu bukan salah satu bagian dari karakter pribadi bangsa Indonesia. Karena sejatinya prinsip dari implementasi Pancasila adalah menemukan solusi melalui kerjasama bangsa Indonesia. Pentingnya pemahaman implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat diperlukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa mengurangi bepergian keluar rumah untuk mencegah kontak fisik merupakan salah satu hal yang termasuk mengimplementasikan nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara tidak bisa dilepaskan dalam aktivitas masyarakat, karena nilai yang terkandung di dalamnya merupakan sifat bangsa Indonesia. Karena itu, pemahaman mendalam tentang nilai Pancasila merupakan hal penting dalam upaya preventif agar masyarakat tidak melanggar ketentuan pemerintah terkait dengan upaya penyelesaian dan penanganan COVID-19. Sejatinya pemahaman nilai Pancasila merupakan hal yang paling mendasar untuk mengontrol masyarakat tanpa perlu penegakan secara represif kepada masyarakat. Menurut saya, penguatan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila mampu mempercepat penanggulangan COVID-19. Apakah kita mampu berkorban demi orang lain, meski kita sendiri juga menghadapi ancaman yang sama? Dalam kondisi inilah kita harus mampu membuktikannya. Saat pandemi COVID-19, tentu penerapan sila pertama dalam Pancasila bisa diterapkan dengan cara selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama ini tentu bisa menjadi fondasi yang kuat dalam diri manusia saat ini. Ketika virus corona menyerang, maka kita masih memiliki tempat untuk berdoa kepada Sang Pencipta. Dalam sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, maka hal ini bisa diimplementasikan dalam bentuk perlakuan terhadap orang lain. Sila ini menekankan kepada kita untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dalam sila ketiga, yakni persatuan Indonesia, maka kita harus bisa memakna dan mengimplementasikan bahwa virus corona ini tidak mengenal suku, ras, maupun agama. Semua orang bisa terkena virus yang mematikan ini, sehingga walau kita berbeda dan beragam, rasa persatuan harus tetap diwujudkan. Kompak untuk mengenakan masker ketika di luar rumah, misalnya, hal ini tentu saja mampu mengurangi resiko penularan COVID-19. Dalam sila keempat yang tertulis kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan akan sebuah kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Penerapan PSBB merupakan salah satu protokol yang harus dipatuhi. Dalam sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki makna bahwa negara Indonesia harus adil dalam urusan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya. Implementasi dalam sila terakhir ini tentu membutuhkan sinergitas yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Salah satu cara mengimplementasikannya, yakni sila kelima ini adalah dengan cara menyalurkan bantuan dari pemerintah secara transparan dan jujur. Karena bantuan ini amatlah penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Kelima sila dalam Pancasila ini tentu menjadi fondasi yang amat fundamental dalam setiap permasalahan bangsa. Nilai-nilai Pancasila sudah tentu tidak hanya menjadi naskah tekstual yang perlu dihalalkan, melainkan napas yang terwujud dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, untuk teman-teman, bolehlah untuk senantiasa menggunakan masker dalam kondisi kita saat ini. Tidak bepergian jauh, mencuci tangan, dan menjaga pola makan, karena pasalnya virus corona ini merupakan virus yang dapat mematikan, namun juga dapat diantisipasi dengan cara disembuhkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kala pandemi ini. Dan sekali lagi, teman-teman jangan lupa ya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam melawan COVID-19. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.